Peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas sejak pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, dengan berbagai aksi damai, pihak keluarga korban tidak pernah berhenti berharap bahwa keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia akan ditegakkan di bumi Nusantara ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Maria Katarina Sumarsih, Ibunda Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atmajaya yang menjadi korban tragedi Semanggi 1. Yang mau sidang rakyat ayo duduk. Yang mau sidang rakyat ayo duduk. Yang mau sidang rakyat tepuk tangan. Yang mau sidang rakyat tepuk tangan. Nama saya Maria Katarina Sumarsih. Saya ibunya BR Norma Irmawan, biasa dipanggil Wawan. Wawan mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya, jurusan Ekonomi Akuntansi. Situasi Jakarta pada saat itu suasananya seperti perang, suasananya panas, dan ada himbauan dari Pak Wiranto selaku Menhan Pangap supaya aktivitas di luar rumah segera dihentikan. Menjelang jam 5 saya mendapat telepon mula-mula dari namanya Ivon. Dia bilang, "Tante, Wawan di mana?" "Wawan di kampus, ada yang kena ya?" "Kalau begitu Tante di rumah saja, nanti sebentar lagi Ivon akan telepon, Ivon akan mencari Wawan." Nonton TV dan ada yang tertembak. Begitu saya melihat ada yang tertembak, saya selalu meloncat, "Kena!" Langsung saya manggil suami saya, "Mas, ayo kita ke Atmajaya, ada yang kena tembak." Nah, tidak lama kemudian Romo Sandiawan Sumardi yang menelpon, kemudian gagang telepon langsung direbut sama bapaknya Wawan. Terus kemudian ternyata beritanya Wawan tertembak, supaya kami segera ke Rumah Sakit Jakarta. Sampai di depan Rumah Sakit Jakarta, saya tanya sama anak-anak yang pada duduk di depan rumah sakit, "Wawan di mana?" "Mahasiswa Atmajaya." "Saya ibunya Wawan. Katanya Wawan terkena musibah gitu." "Oh ya, mari Bu, di dalam," gitu. Terus begitu sampai di basement, banyak orang di sana. Kemudian saya tanya, "Wawan di mana?" "Saya ibunya Wawan," gitu. "Tenang ya Bu, Ibu harus kuat, Ibu harus sabar." Nah, akhirnya saya malah menangis. Setelah dibuka, ada beberapa keranda. Nah, di antaranya satu berisi Wawan, terus ada juga yang keranda yang lain juga berisi, tapi saya tidak begitu memperhatikan. Tetapi tidak hanya Wawan saja. Wawan melaksanakan tugas tim relawan kemanusiaan sebagai tim medis. Terus kemudian ya mulai tembak-tembakan itu Wawan ini menolong korban yang tertembak yang ada di halaman kampus Atmajaya. Tapi kemudian ketika ada tentara yang masuk ke dalam kampus, terus kemudian Wawan kasih tahu, "Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak?" Boleh, silahkan." Kemudian Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tas yang diantaranya isi obat-obatan, terus kemudian dilambe-lambekan. Nah, ketika Wawan sudah dekat dengan korban itu, Wawan ditembak. Kalau saya sering mengatakan, sering menyebut ya, saya seperti mati rasa. Saya nggak bisa makan ya, nggak bisa minum. Sampai sekarang saya tidak makan nasi sejak tanggal 13 November 98. Nah, itu ketika saya lapar, kemudian saya nangis sambil duduk di dapur. "Tuhan Yesus, saya lapar. Bunda Maria, saya lapar."
Kemudian saya ambil air setengah cangkir air hangat, saya baru minum. Untuk menguatkan diri itu ternyata Tuhan itu maha adil, maha baik, penuh kasih dan cinta. Artinya begitu Wawan meninggal, rumah ini tidak pernah sepi. Teman-temannya Wawan di tim relawan kemanusiaan itu biasanya dia ke makam dulu, kemudian di makam mereka mengadakan ibadat sabda, berdoa. Saya disuruh sharing, ini yang kemudian mungkin bisa apa ya, walaupun saya dengan bercucuran air mata, tetapi ini mungkin yang kemudian saya bisa mampu melewati peristiwa yang apa di luar kemampuan yang saya hadapi. Jadi ketika banyak orang yang datang, mereka memberikan penghiburan, mereka menyemangati, akhirnya hidup ini seperti air mengalir. Ya hidup ini jalani saja. Dan akhirnya saya setelah Wawan meninggal, saya tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan mengenai penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di negeri ini. Kami ini sudah melakukan lobby ke mana-mana, ya ke kantor pemerintah, kemudian ke DPP partai-partai politik, melakukan audiensi ke lembaga pemerintah yang terkait. Kita perjuangkan di depan Istana Presiden. Kami mengadakan aksi diam di sana yang dikenal dengan aksi payung hitam, ada yang bilang aksi Kamisan. Itu adalah aksi untuk melawan impunitas. Itu kita mulai dari tanggal 18 Januari 2007 hari Kamis sampai tanggal 11 Desember 2014. Ini adalah aksi yang ke-378. Surat yang kami kirim kepada Bapak Presiden SBY sebanyak 339 pucuk surat, dan surat yang kami kirim kepada Bapak Presiden Jokowi sebanyak 8 pucuk surat. Nah itu yang kemudian ketika terus tidak ada hasilnya, ya itu yang kemudian membuat lelah, membuat putus asa. Kalau dendam, apa ya? Dendam dengan siapa? Saya ingin peristiwa yang menimpa saya ini, penembakan Wawan dan kawan-kawannya ini, jangan terulang lagi di masa depan. Ini yang saya mencintai Wawan, saya mengasihi Wawan. Duka cita saya sudah bertransformasi pada cinta kasih. Cinta kasih saya terhadap sesama bertransformasi pada perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Tidak melakukan itu, dia bisa digugat orang, dilaporkan ke pengadilan, gugatan perdata atau ke polisi. Orang ini pernah berjanji dan dia tidak penuhi. Komnas HAM merekomendasikan pemerintahan baru untuk tegas menegakkan keadilan terhadap pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Presiden Jokowi diharapkan dapat menyelesaikan kasus yang ada baik secara yudisial maupun non-yudisial. Nah, kami berharap presiden yang baru ini bisa punya niat, punya political will dan juga punya keberanian untuk menyelesaikan. Intinya pemerintah harus menunjukkan dulu kemauan politik untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat ini gitu. Jadi penyelesaian pelanggaran HAM berat ini solusinya tidak tunggal gitu. Artinya ada solusi melalui yudisial atau non-yudisial. Dalam peringatan Hari HAM di Yogyakarta, melalui Menteri Hukum dan HAM, pemerintah baru akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan segala kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah Jokowi juga akan membangun politik legislasi yang kuat, pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan hidup dan reformasi lembaga penegakan hukum. 2. Pemerintah Jokowi juga akan menghormati HAM,
dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Komitmen ini diharapkan mampu menjawab penantian rakyat Indonesia dalam menuntut keadilan dan hak asasi manusia. Andi Safikasari, Tiafani Febrian melaporkan untuk NET.